Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil ma'bud ar-rahimil wadud huwal karim huwal maqsud. Summa salatu wassalam ala man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma ma'anil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal hawdil mawrud wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin dhawil karmi wal jud wa tabi' tabihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khulud. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur dan seluruh jajaran MUI Sulawesi Utara yang kami hormati, yang mewakili Gubernur Bapak Fransiskus Andi Silangen yang tadi telah menyampaikan kepada kita banyak sekali ilmu yang mungkin kita tidak akan dapatkan di tempat yang lain. Dan kita tidak bisa dapatkan dari orang lain kecuali dari beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan. Kemudian juga yang kami hormati anggota Dewan juga, Habib Ketua PW Ansor dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Yusra itu artinya gampang, mudah. Mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan. Kemudian yang kami muliakan dan kami hormati Ketua MUI Kota Manado, Ustadz, namanya ini gampang-gampang semua. Yasir itu artinya gampang. Jadi mudah-mudahan semua urusan kita di Manado ini gampang, mudah semuanya. Kemudian yang kami muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Karya Islamia, Bapak Alex, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian juga penerus dari Sahibul Haul yang kami cintai dan kita semuanya muliakan, Kiai Haji Syarif Azhar. Kemudian yang tadi telah menyampaikan pidatonya kepada kita, kebetulan alhamdulillah ayah beliau adalah guru saya. Dan saya baru bertemu dengan beliau di sini. Jadi tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan beliau selalu sabar dari Jakarta, dakwah dan menyebarkan kebaikan ke Manado itu nggak gampang. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu penuh dengan keberkahan, dan keluarga besar Pondok Pesantren Karya Pembangunan, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang lebar, Bapak Ketua DPRD, saya bangga dengan Indonesia karena ada Manadonya. Sekali lagi, saya bangga dengan Indonesia karena ada Manadonya. Tadi siang dengan Ustadz Ziyad sebagai kolega saya, beliau Wakil Sekjen MUI Pusat yang membidangi pendidikan dan kaderisasi. Kami sepanjang perjalanan hari ini memuji-muji Manado. Bangga dengan Manado karena semua berdampingan, semua bersama-sama, semua memiliki rasa persaudaraan yang kalau tadi contoh Ustadz Ziyad itu Afghanistan. Afghanistan itu ada sekian suku, nggak sampai ratusan, perang nggak selesai-selesai. Saya nggak mau sebut, ada banyak negara sukunya cuma satu, berantem terus, nggak selesai-selesai. Sukunya satu dan kadang-kadang agamanya juga sama, wajahnya sama, bahasanya sama, perangnya nggak selesai-selesai. Kita bersyukur memiliki negara Indonesia dan kita bangga dengan Manado. Dan mudah-mudahan Manado selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan saya dan sampaikan
penghormatan kami dan salam kami dari MUI Pusat untuk Bapak Gubernur dan kepada seluruh jajaran di Sulawesi Utara. Kami membanggakan Manado, kami akan promosikan Manado, kami akan beritahu ke dunia yang di luar bahwa jangan hanya berbicara di seminar-seminar tentang toleransi, jangan hanya pandai berwacana, belajarlah dari Manado. Bagaimana masjid berdampingan dengan rumah ibadah yang lainnya, bagaimana tokoh agama masing-masing berjalan bersama, saling menghormati. Dan inilah yang disebut bahwa toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tetapi dicontohkan dan dilaksanakan. Selamat buat Manado, beruntung menjadi orang Manado. Izin Bapak Ketua DPRD yang saya hormati, saya mulai hari ini akan kampanye tentang Manado. I love you Manado. Full. Kita bersyukur Indonesia memiliki Manado, dan kita nggak akan hanya berbicara tentang toleransi, tentang bagaimana bekerja sama, bagaimana berkolaborasi, tapi sudah kita buktikan dan tempat ini menjadi saksi. Bukan kelahiran asli dari Manado, tetapi diterima oleh Manado dan memberikan sumbangsih yang sampai saat ini, dan insya Allah sudah diteruskan dengan putranya, dan santri-santri akan menjadi penerus. Benar-benar kita bangga dengan Manado, dan saya nggak ingin berbicara panjang lebar Bapak Ketua DPRD, saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan ketika para sahabat sedang duduk, beliau bertanya, man yadribuli asyajarah mislaha mislal mu'min. Siapa yang bisa mencontohkan kepadaku ada satu pohon mirip dengan orang yang beriman. Bukan orang beriman mirip dengan pohon. Pohon mirip dengan orang yang beriman. Para sahabat semuanya karena wibawa Nabi Muhammad, karena mereka sangat adab dan akhlak dengan Nabi Muhammad, mereka semua banyak yang menundukkan kepala dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Kemudian Nabi tanya lagi, ayo siapa yang bisa memberikan contoh kepadaku? Ada satu pohon mirip dengan orang yang bukan orang beriman mirip dengan pohon, bukan. Pohon mirip dengan orang yang beriman. Tidak ada yang berani menjawab, dan waktu itu ada putra sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang waktu itu masih sangat muda belia. Beliau ingin menjawab, tapi karena ini yang tadi disebut oleh Habib Umar bin Thaha, bagaimana akhlak dan etika dan adab. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan, yang aku maksud dengan pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu kokoh, kuat. Semua yang ada pada pohon kurma itu bermanfaat. Semua. Jadi nanti karena beliau adalah dokter ahli bedah perut, itu nanti kalau ada yang senang membaca ensiklopedi tumbuh-tumbuhan, dijelaskan pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Kalau kita di Indonesia karena nggak ada kurma, kita waktu pramuka tuh diajarkan pohon kelapa, semuanya bermanfaat. Cuma pohon kelapa itu beda dengan pohon kurma. Kalau pohon kurma itu, kurma dari mulai buahnya masih sangat, semuanya bisa dikonsumsi Pak, yang mulia Pak Ketua DPRD. Pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Tunasnya, semuanya, daunnya, semua sangat bermanfaat. Nabi Muhammad mengatakan, ada pohon mirip dengan orang yang beriman. Tu'ti ukulaha kullahinin. Dia memberikan hasilnya tidak berhenti, buahnya, dan dia kokoh. Musim panas, musim dingin, dia tidak tergoyahkan. Sekarang saya mau tanya dengan saudara-saudara semuanya, kira-kira kita dengan pohon kurma lebih bermanfaat mana? Kita dengan, dan pohon kurma menurut Profesor Rotib Nabulsi, seorang ulama dari Republik Arab Syria, itu pernah menyampaikan, merilis informasi bahwa pohon kurma itu bisa bertahan sampai 6.000 tahun.
6.000 tahun. Oleh sebab itu Pak Ketua DPRD yang sangat kami hormati, para ulama terdahulu itu mengatakan kalau pergi ke Madinah, ziarah ke Madinah, mudah-mudahan semuanya sampai ke Madinah, sampai ke Mekah untuk haji, untuk umrah, untuk ziarah Rasulullah SAW. Itu para ulama terdahulu mengatakan kalau pergi ziarah ke Madinah, begitu kamu melihat pohon kurma kota Madinah, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan jangan-jangan di antara pohon-pohon tersebut adalah pohon yang pernah hidup di zaman Nabi Muhammad, yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad, pernah disentuh oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, mari kita tegur diri kita. Pohon kurma kalau hadir penuh dengan manfaat. Kehadiran kita? Kalau kita tidak bisa bermanfaat, lebih baik kita semua ganti diri kita menjadi pohon kurma. Almarhum Abah Rizali telah menjadi mukmin yang sejati. Di mana beliau berada, di situ beliau menghasilkan dan meninggalkan karya-karya yang bermanfaat. Sebagai penutup, para ulama mengatakan al-hayah hikayah, ij'al hayataka ahlal hikayah. Hidup akan menjadi cerita. Pastikan hidupmu adalah cerita yang paling indah, yang menginspirasi siapa yang datang setelahmu. Saya bangga dengan Manado, saya cinta dengan Manado, dan saya dan kita semua bangga dan cinta dengan Manado, bangga dan cinta dengan Indonesia. Mudah-mudahan Manado selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.